Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah di minggu pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa bertumbuh dan dijaga oleh Tuhan, terutama pada masa-masa sukar seperti begini. Dan juga kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penjagaan Engkau. Hari ini kami masih bisa memiliki kesempatan menikmati nafas kehidupan. Biarlah Tuhan kami terus bisa bertumbuh dalam memahami Engkau, bertumbuh dalam memahami akan betapa besarnya kasih Engkau kepada kami, dan bahkan juga mengerti akan kehendak Engkau. Biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari di minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua makin dekat dengan Engkau dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran yang saya mau bagikan pada pertemuan minggu pagi hari ini berjudul I will make you fruitful. Dan kalimat ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-4a. Kejadian pasal 48 ayat yang ke-4a. Demikian bunyi firman Tuhan. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kalimat ini diucapkan oleh Yakub ketika dia dalam usia tua. Dan Yusuf membawa kedua anak-anaknya, yaitu Manasye dan Efraim, untuk mendapatkan berkat daripada ayahnya, yaitu Yakub. Dan kita tahu bahwa kalimat ini atau kata-kata ini yang diucapkan oleh Yakub merupakan kata-kata yang sudah ada disebutkan Tuhan sebelumnya, yang kemudian kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 17 dan Kejadian pasal 28. Kejadian 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan sebagai menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Inilah kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, ya, untuk bagaimana dia bisa atau keturunannya bisa menjadi bangsa yang besar. Yang sama juga Tuhan sampaikan ketika bertemu dengan Yakub pasal 28 ayat 13 sampai 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini adalah kata-kata semacam berkat atau janji Tuhan yang Tuhan sampaikan baik kepada Abraham, diulang lagi kepada Ishak, kepada Yakub, dan kemudian Yakub mengucapkan itu kepada Yusuf dan anak-anak daripada Yusuf itu sendiri. Nah, pertanyaan saya begini, waktu kita membaca ini, kita pikir, wah, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, menjadi kekuatan. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang kita fokuskan adalah buahnya atau keturunannya, atau kepada Tuhannya yang memberikan janji itu, kepada janji-janji atau kepada yang memberikan janji, kepada berkatnya atau yang memberikan berkat. Sering sebagai manusia kita banyak sekali suka mendengar kata-kata yang bagus, kita suka mendengar ucapan-ucapan yang bagus, kita suka membaca ayat Alkitab yang berisi pernyataan-pernyataan yang bagus, tapi kita lupa bahwa di balik semua janji-janji itu ada Tuhan yang memberikan janji itu. Nah, yang kita mau fokuskan itu di mana? Fokus kepada janjinya
atau fokus kepada yang memberikan janji? Tentu saja yang kita akan fokuskan adalah bagaimana Tuhan yang memberikan janji itu, tetapi juga bagaimana respons kita, bagaimana sikap kita, bagaimana cerita hidup kita supaya apa yang janjikan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab berisi banyak sekali cerita. Selain berisi tentang firman Tuhan, tetapi juga ada berisi cerita-cerita. Dan dari cerita yang kita dapatkan, ada merupakan contoh-contoh kehidupan orang-orang yang benar. A good example. Dan tetapi juga ada contoh-contoh yang kurang baik, yang bad example. Contoh yang baik itu membuat kita bisa mendapatkan inspirasi daripadanya. Kita mau seperti begitu. Contoh yang buruk memberikan kepada kita informasi bagaimana cerita perjalanan daripada orang itu. Dan kita bisa ikuti sebagai suatu hal yang memberikan kepada kita pengetahuan bagaimana hidup seperti begitu. Dan kita menghindarinya sebagai peringatan akan kita. Karena itu kemudian berdasarkan cerita dalam kitab Kejadian, saya akan membagikan bagaimana orang-orang yang mereka harusnya memiliki semua janji itu. Mereka harusnya mendapatkan semua bagian supaya mereka bisa berbuah, tetapi mereka tidak mendapatkannya karena kehidupan dan pilihan hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Judul pelajaran saya adalah bagaimana bisa memiliki kehidupan rohani yang penuh dengan buah-buah. Fruitful spiritual life. Ada 3 contoh karakter atau orang yang saya akan pakai sebagai bahan khotbah saya di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kain. Kita tahu Kain adalah anak yang pertama yang disebutkan dalam Alkitab oleh keturunan Adam dan Hawa. Dan sebagai anak yang pertama harusnya dia yang mewarisi semua berkat-berkat itu atau semua janji itu. Tetapi dia tidak mewarisinya, bahkan dia menjadi terbuang dan mengembara. Contoh yang kedua adalah Terah yang merupakan ayah daripada Abraham. Terah memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang yang terpanggil, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan ke tanah perjanjian, tapi dia berhenti tidak sampai ke sana. Contoh yang ketiga adalah Esau yang seperti Kain juga memiliki semua janji dan hak sebagai anak yang sulung, tetapi dia tidak mendapatkan janji-janji itu. Inilah 3 contoh karakter yang saya mau berbagi kepada kita. Semoga itu bisa menjadi suatu petunjuk gambaran bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang harusnya berbuah secara rohani. Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Waktu saya kecil, ya kita diajari oleh guru-guru sekolah minggu kita. Dan bahkan ada gambaran kayak waktu itu dibakar, itu asapnya satu membubung ke atas, satu membung ke samping kiri, samping kanan. Dan itu gambaran Tuhan menerima, itu kan ilustrasinya. Saya sering bertanya, mengapa Tuhan itu menolak apa yang diberikan oleh Kain, tetapi Habel Tuhan mengindahkan persembahannya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, kita katakan begini. In the course of time, Cain brought an offering to the Lord. Dikatakan of the fruit. Dia tidak bilang the first fruit. Cuma dia bilang adalah buahnya. Bukan hasil panen yang pertama, tapi hasil panenannya. Sementara Habel itu memberikan yang pertama, the best portion. Dan bagi kita, kalau kita bisa mengerti budaya Alkitab, sebenarnya ketika berhubungan dengan persembahan, emang apa salahnya si Kain memberikan persembahan dibandingkan dengan Habel? Ini adalah budaya Alkitab. Buah yang pertama dari hasil tanah adalah untuk menghargai manusia. Makanya di dalam budaya Alkitab, hasil panen itu diberikan untuk dimakan oleh para
pekerja atau para imam, para orang Lewi, itu yang diberikan kepada manusia sebagai bagian mereka menghormati pekerjaan daripada manusia-manusia yang Tuhan pilih untuk melayaninya. Sementara buah pertama atau hasil pertama daripada hewan, the firstborn of the flock, adalah untuk menghargai Tuhan. Jadi orang sudah bisa mengerti dari budaya lama. Saya percaya bahwa Kain juga sudah mengerti pengertian ini, bahwa sebenarnya yang dia harus kasih adalah yang terbaik. Tetapi bukan cuma yang terbaik, dia harus kasih juga bagian yang seharusnya merupakan milik Tuhan. Pertanyaan saya sederhana begini, brothers and sisters. Emang Kain selama hidup cuma vegetarian, cuma makan hasil daripada tanamannya. Sementara kan bumi masih kosong, orang masih dikit. Berarti kan dia punya tanah yang banyak dan dia boleh nggak dia berternak? Ya boleh-boleh aja. Saya percaya tidak mungkin dia hanya fokus kepada pertanian, yang sana fokus pada peternakan. Saya percaya dua-dua melakukannya, hanya satu lebih condong ke arah yang satunya, satu lebih condong kepada arah yang lain. Jadi apakah Kain tidak punya kambing untuk dipersembahkan? Saya merasa kayaknya nggak masuk akal deh. Karena dengan semua tanah yang begitu luas ya pasti dia punya kesempatan. Masalahnya adalah apa? Masalahnya bukan soal dia memberikan yang terbaik atau tidak terbaik. Dia mengerti bahwa yang namanya hasil bumi adalah untuk menghargai manusia. Dan hasil daripada peternakan itu adalah untuk menghargai Tuhan. Karena darah daripada hewan itu mengandung kehidupan. Dan itu yang kita tahu dalam sejarah budaya Alkitab. Itu berhubungan dengan mempersembahkan persembahan yang harum di mata Tuhan. Karena itu kemudian kalau kita perhatikan, ada unsur tidak menghormatinya. Coba kita perhatikan pembicaraan ini. Di pasal yang keempat ayat 9, setelah Kain membunuh Habel, Tuhan tanya kepada Kain. Lihat, cara Tuhan berbicara pun sangat personal banget. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Nah, coba kita bayangkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah kita bertanya kepada anak kita, kamu tolong dong ambil sendok dan garpu. Terus dia bilang begini, enggak tahu emangnya saya pembantu di rumah sini. Kamu tolong dong lihat sandal papa atau mama. Emang saya sini pembantu di rumah sini. Itu kan kurang ajar. Kalau kita baca ini kan cuma aku tidak tahu emang saya penjaga adikku. Tetapi kalau kita sebutkan dalam bahasa sehari-hari, mungkin ini bahasa daripada Kain. Enggak tahu. Emang gue penjaga adikku, emang gue pembantu, emang gue babysitter apa? Kira-kira itu bahasanya. Bagaimana bisa orang menjawab Tuhan Allah semesta alam itu, emang gue babysitter apa? Dan inilah yang menjadi masalah. Kenapa Kain mempersembahkan hanya dia kasih sebegitu aja? Karena ada unsur yang namanya respect. Hari ini mengapa Kain tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian buah-buah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan dia? Karena dia nggak punya respect kepada Tuhan. Tak ada respectnya. Kalau ataupun ada, sangat sedikit. Nah sama juga brother sister dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih menghormati Tuhan? Apakah kita masih menghormati akan apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menghormati apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita bisa menghormati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi masalah. Banyak sekali orang dalam perjalanan kehidupan rohaninya menjadi hilang dan berhenti karena dalam tindakan yang dia lakukan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Dan rasa hormat kepada Tuhan itu membuat sikap kita menjadi berbeda. Sama seperti kita menghormati orang lain, sikap kita pun juga jadi berbeda dibandingkan dengan tidak menghormati kepada orang lain itu. So respect yang pertama. Hari ini kalau kita pingin bertumbuh dan kita pingin memiliki kehidupan yang betul-betul penuh dengan buah, rasa hormat kita kepada Tuhan itu sangat penting. Dan rasa hormat ini saya mau bedakan dengan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut itu kan karena kita tahu ada yang namanya penghukuman. Rasa hormat itu terjadi karena kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita.
apa pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang tidak pantas kita dapatkan dan kita dapatkan, itu menimbulkan rasa hormat. Kita menghormati orang karena kita lihat pengorbanan orang itu. Karena kita lihat apa yang dia kerjakan. Kita melihat kasihnya, kita melihat banyak hal daripada orang itu dan kita respect kepada orang itu. Dan ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalian, hal yang bisa membuat kita berhenti perjalanan kita dan kita tidak mendapatkan buah-buah berkat itu dalam kehidupan kita. Mungkin yang pertama, waktu kita berhenti untuk menghormati Tuhan. Yang kedua, di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ialah Milka dan Yiska. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istrinya Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Saya stop sampai di sini. Apakah yang terjadi dalam kitab Kejadian 11 ini adalah kebetulan saja? Apakah Terah ini dia pergi ke tanah Kanaan hanya sekedar dia mau pindah aja? Apakah dia hanya sekedar pindah karena mungkin ada pembangunan yang besar di tanah Kanaan? Kita tahu Ur-Kasdim itu atau daerah Babilonia Mesopotamia itu jauh-jauh sudah berkembang. Kota yang sangat maju dibandingkan kota yang kecil di Kanaan atau daerah yang kecil di daerah Kanaan. Kalau orang sekarang melakukan urbanisasi atau migrasi biasanya dari tempat yang biasa ke tempat yang lebih hebat. Nggak ada orang pergi dari hebat ke tempat yang kecil kecuali karena ada tujuan atau panggilan yang sengaja dia rela untuk meninggalkan kenyamanannya atau semua fasilitas di kota besar pergi ke kota kecil. Karena mungkin karena panggilan pekerjaankah? Atau bahkan juga karena panggilan iman. Seperti banyak orang juga yang meninggalkan kota besar untuk ikut dalam misi membangun kerajaan Allah di berbagai daerah. Dan kalau kita perhatikan di sini, tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin Terah ini membawa keluarganya pergi ke kota tanah Kanaan tanpa tujuan. Saya yakin percaya bahwa dia pergi ke tanah Kanaan mungkin karena ada panggilan Tuhan yang dia terima. Tapi Alkitab tidak menceritakan itu. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. Lalu ia mati di Haran. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia tidak melengkapi perjalanannya cuma tinggal sedikit masuk ke tanah Kanaan? Dia berhenti di kota Haran. Nah, saya punya yang namanya pandangan pribadi. Ini pandangan pribadi. Anak yang meninggal namanya Haran. Kota yang tempat Terah berhenti namanya juga Haran. Mungkin dalam perjalanan karena kepedihan itu, mungkin salah satunya karena kepedihan, ditinggalkan anak sulungnya. Dan kita tahu bagi budaya Alkitab, anak sulung itu sangat penting. Sama seperti tadi Kain, kemudian sekarang Terah kehilangan anak sulungnya. Dan dalam perjalanan kesedihan itu mungkin dia pergi ke tanah Kanaan dengan panggilan untuk pergi cari suasana yang berbeda atau panggilan Tuhan yang berbeda, saya tidak tahu. Tetapi sampai di kota yang kebetulan namanya adalah sama seperti nama anaknya. Dari tadinya dia pergi untuk satu tujuan, berhenti di tempat yang namanya Haran, sama persis dengan nama anaknya. Dan menurut saya, dia berhenti menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena kepedihan hatinya, karena keadaannya, karena emosinya, karena hati dan suasana hatinya. Dan dia berhenti, dan Alkitab berkata dia menetap dan mati di Haran, tetapi tidak sampai ke tanah Kanaan. Poin saya yang kedua, mengapa hari ini orang tidak bisa
mendapatkan buah-buah, berkat buah-buah dalam kehidupannya. Mungkin adalah orang itu atau kita gampang menyerah kepada keadaan. Apa yang dialami oleh Terah, dia pergi ke tanah Kanaan. Dan hari ini kalau dia sampai ke tanah Kanaan, mungkin cerita Alkitab menjadi berbeda. Mungkin bunyinya begini, bahwa Tuhan memanggil Terah dan kemudian janji diberikan kepada Abraham. Tetapi Alkitab tidak menulis tentang pernyataan Tuhan memanggil Terah, karena dia berhenti akan panggilannya karena kesedihan yang dia alami dalam kehidupan dia. Hari ini brother sister, banyak sekali orang bisa berhenti perjalanan rohaninya dan kehilangan buah-buah dalam kehidupannya karena keadaan. Dan keadaan itu bisa banyak hal. Bisa karena masalah keluarga, bisa karena kehilangan orang-orang dikasih atau kematian, bisa karena banyak usaha mungkin lagi bergumul, bisa karena sakit penyakit, bisa karena disakiti oleh orang lain, bisa karena keadaan jemaat, keadaan ministry yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Bisa siapa saja, bisa apa aja, dan bisa siapa saja. Tetapi keadaan emosinya, suasana emosinya, perasaannya menjadi begitu kuat sampai dia berhenti dia memilih untuk berhenti melanjutkan perjalanan rohaninya karena suasana hatinya, suasana emosinya. Dan dia berhenti karena keadaan. Saya lihat banyak juga di antara kita yang bisa semangat dalam perjalanan rohani kita. Kita bisa berhenti hanya karena hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Khotbah terlalu keras bisa buat orang berhenti loh. Teguran yang terlalu keras, orang bisa begitu. Bisa juga adalah disakiti atau keadaan yang tidak diharapkan, atau bahkan kita mengalami trauma. Kita kehilangan orang-orang kita kasihi dan kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan, karena kita berhadapan dengan situasi dan keadaan yang membuat hati kita menjadi pedih, sakit hati dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang bisa membuat kita berhenti perjalanan rohani kita, dan kita berhenti untuk mendapatkan berkat-berkat itu, berkat-berkat berupa buah-buah rohani dalam kehidupan kita, adalah karena kita mungkin cepat mau berhenti dan tidak lagi mau berjuang supaya kita terus melewati dan sampai kepada tanah perjanjian itu. Hal yang ketiga yang saya mau sharing, contoh yang ketiga adalah Esau. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datang Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Coba kita pikir baik-baik brother sister. Kalau orang itu lapar, bisa nggak dengan menghirup makanan kamu kenyang? Bisa. Menurut saya ini berlebihan kata-katanya. Lihat, aku hirup saja aku kenyang karena aku lelah. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal. Tapi ini tindakan yang berlebihan. Aku cium baunya aja aku pasti udah kenyang. Oke? Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Pertanyaan saya sederhana. Emang orang bisa mati karena kelaparan di rumahnya sendiri sementara makanannya banyak di rumahnya? Mana bisa? Kamu datang ke rumah, lagi masak, kamu bilang, aduh aku lapar dan mau mati aja rasanya. Sebentar lagi aku mau mati. Kan makanan ada. Dia kalau tidak dapat dari Yakub, ini ada mamanya, dia bisa minta dari mamanya. Kan ada makanan juga di situ. Tapi lihat betapa sikapnya. Jual, kata Yakub. Esau bilang, saya juga mau mati ntar lagi, ya buat apa? Apa gunanya hak kesulungan itu? Dan Yakub bilang, bersumpah dahulu kepadaku. Nah ini kan kalau orang kan lihat bahwa ini intensitas serius banget ini nih. Pertama dia bilang adalah jual.
Terus kemudian dia bilang, sumpah dulu baru saya mau kasih. Ini berarti kan intensinya serius banget ini. Dan harusnya orang kalau sudah bilang, lu sumpah dulu, itu kan berarti, wah, sebentar dulu ini serius banget ini. Tetapi Esau berkata, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu ia pergi dan berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa yang terjadi di sini, brothers and sisters? Bagaimana bisa seorang anak sulung, dan saya percaya dia mengerti karena budaya Alkitab adalah budaya anak sulung, dan saya bicara dalam konteks kitab Kejadian. Jadi dia ngerti bahwa dari pesan yang disampaikan oleh Abraham kepada Ishak, maka dia ngerti bahwa itu adalah pesan yang ulang-ulang disampaikan tentang the blessing daripada anak sulung itu. Dia nggak peduli. Dan dikatakan dia memandang ringan hak kesulungannya itu. Poin yang ketiga, mengapa orang bisa hari ini kehilangan buah-buah rohani dalam kehidupannya? Karena mungkin memandang ringan akan perjalanan rohani sebagai murid Tuhan. Memandang ringan akan semua hal-hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya secara rohani. Memandang ringan akan hal yang penting, yang esensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Maka kemudian dia kehilangan itu. Coba kita perhatikan drama yang berikut daripada Esau ini. Pasal yang ke-27 dari kitab Kejadian, ayat 32 sampai 38. Tetapi kata Ishak, ayatnya ini setelah berkat diberikan kepada Yakub, sekarang Esau datang. Siapakah engkau ini? Sautnya, akulah anakmu, anak sulungmu. Perhatikan baik-baik. Sekarang baru dia klaim anak sulungnya. Tadi dia bilang apa gunanya anak sulung itu? Karena dia mau klaim anak sulung itu. Lalu terkejutlah Ishak dan dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Statementnya dia akan tetap. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Kalau tadi aku mau mati, ini apa gunanya kesulungan? Ambil aja. Sekarang hak sulungku, berkatilah aku ini juga Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Pertanyaan saya gini, emang dia ditipu oleh Yakub? Dia ngaku sekarang ditipu, padahal kan dia itu perdagangan, dia tuker. Dan Yakub sampai bilang, lu sumpah dulu. Ya apa gunanya dia sumpah aja, oke fine, sumpah saya. Kasih buat kamu ya. Sekarang setelah keadaan begini dia bilang dia tipu saya. Sementara yang terjadi adalah it's a fair trade, it's a trade, itu perdagangan. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab, Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saya bisa bayangkan perasaan daripada Esau. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. There is no blessing yang diberikan kepada dia. Tidak ada hal yang bapaknya bisa berikan. Dia bilang nggak ada. Tapi dia bilang emang blessing cuma satu itu doang. Bapaknya bilang nggak, cuma itu doang.
Dan dia bilang, ada enggak yang lain? Adakah yang lain aja? Boleh enggak? Bapaknya bilang enggak. Ya itu aja. Dia akan menjadi tuanmu. Memang itu berkatnya. Dia akan punya gandum dan anggur. Dia yang punya semuanya. Blessingnya sudah kasih kepada dia. Buah-buah sudah dikasih. Buah keturunan itu sudah dikasih kepada dia. Dan Esau menangis dengan suara keras. Sama juga brother sisters. Ketika kita menghadapi kenyataan, kita kehilangan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Dan kita menyesali dengan suara yang keras, kita menangis. Persoalannya adalah sudah selesai. Segalanya sudah berpindah dan bukan lagi merupakan hak dan kewenangan kita. Hari ini berarti sering kita bisa kehilangan akan buah-buah dalam kehidupan kita. Karena kita memandang enteng, memandang ringan akan apa yang diberikan kepada kita. Memandang ringan kehidupan sebagai murid Tuhan. Memandang ringan kehidupan sebagai orang-orang yang mendapatkan berkat itu. Memandang ringan akan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa saja kita anggap itu biasa. Take it for granted barangkali. Sama seperti Esau. Ketika dia kehilangan, ketika dia menyesali, sudah tak bisa lagi waktu diputar. Sore ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengajak kita, apa yang membuat kita tidak bisa berbuah sebagai murid Tuhan? Apa yang membuat kita bisa kehilangan akan janji-janji, akan buah-buah kehidupan, buah-buah dalam kehidupan kita? Mungkin seperti yang cerita daripada Kain, Terah, dan juga Esau. Kita memiliki rasa atau kurang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kita adalah orang yang menyerah kepada keadaan. Kita menganggap enteng hidup sebagai murid Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita anggap enteng itu. Sehingga kita kehilangan buah-buah itu. Dan walaupun kita seperti Esau, kita menangis dengan sangat. Keadaan sudah tidak bisa berubah lagi. Kita masih bisa mengubahkan masa depan. Tetapi tidak dalam pandangan seperti yang terjadi berkat kepada Esau itu. So 3 hal. What can make you have fruitful and spiritual life? Sekarang saya mau bicara dalam bahasa yang positifnya. Bagaimana kamu dan saya bisa memiliki kehidupan rohani yang dipenuhi dengan buah-buah. Yang pertama adalah waktu kita mau respect kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena reference kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Kita orang yang memiliki yang namanya tahan uji, punya iman. Kita walaupun keadaan apapun kita hadapi, kita memutuskan untuk setia. Resilience, kita mau berjuang di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, waktu kita mau bertanggung jawab atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Be responsible atas semua yang kita terima, semua panggilan, semua kehidupan sebagai murid Tuhan. Kita mau responsible. So respect, resilience, dan responsible. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang tahu menghormati Engkau. Orang-orang yang tidak menyerah, tidak gampang menyerah kepada keadaan. Dan orang-orang yang betul-betul mau bertanggung jawab atas semua panggilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami tidak seperti Kain, tidak seperti Terah, atau seperti Esau. Sebaliknya, kami memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan buah-buah rohani yang mengimpact banyak orang. Sertai kami semua, ampuni kami Tuhan kalau kami tidak hidup up to your expectation. Tapi bantu kami untuk kami terus bertumbuh dan berubah. Sehingga menjadi murid-murid Engkau yang memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.